serahkan diri, genapi karyamu Bapa. Serahkan diri, genapi karyamu. Kami persilakan Bapak Pendeta Erianto Nasution. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sudah berkumpul bersama untuk mengadakan pertemuan Morning Blessing bersama-sama. Dan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami yang berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Bapak, tolong berkati setiap kami yang mendengarnya, mampukan kami untuk mengerti isi daripada maksud kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Kami minta hikmat wahyuan daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Bapak, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Ayat bacaan firman saya akan bacakan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan Ibrani 12:14 ini kita bisa petik dua poin. Yang pertama adalah kekudusan itu harus diperjuangkan, dikejar, diupayakan dan diusahakan. Itu poin yang pertama kita dapati dari ayat ini. Yang kedua adalah tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bertemu melihat Tuhan. Oleh karena itu saya mengambil tema firman Tuhan di hari ini adalah mutlak diperjuangkan. Memang sebagaimana dalam Lukas 13 ayat 23 Tuhan Yesus berfirman, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha tapi tidak dapat. Banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak dapat. Memang dalam hal ini semua kita harus berjuang. Tapi saya mau menyoroti pagi hari ini, ya, banyak hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini supaya kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Tapi khusus pagi ini saya batasi menyoroti mutlak yang harus kita perjuangkan itu adalah bicara tentang kekudusan. Bapak Ibu, kekudusan hidup mutlak diperjuangkan. Karena seseorang tidak akan dapat memiliki kekudusan tanpa perjuangan. Jadi kekudusan hidup tidak dapat dimiliki oleh orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Karena banyak orang berpikir seperti itu, ya, seolah-olah kekudusan itu karena sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, lalu otomatis sudah memiliki kekudusan. Kekudusan hidup mutlak harus diperjuangkan dalam hidup orang percaya. Nah, seberapa tinggi seseorang mencapai kekudusan itu bukanlah tergantung atau bukan hanya tergantung dari anugerah Tuhan. Memang firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, itu tidak tergantung daripada anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan kepada kita anugerah supaya kita bisa masuk di dalam hidup kekudusan itu, yaitu berupa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Roh Kudus sudah diberikan supaya Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Firman Injil yang menyelamatkan itu juga anugerah Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa masuk dalam kekudusan hidup. Makanya saya katakan, seberapa tinggi seseorang mencapai kekudusannya bukanlah hanya tergantung dari anugerah Tuhan itu, melainkan juga sangat tergantung dari perjuangan manusia itu sendiri.
pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk ke kerajaan surga harus berjuang. Lukas 13 ayat 24. Nah, di bagian lain juga Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti yang dikatakan ditulis dalam Matius 22 ayat 11 sampai dengan 14. Di mana di situ Tuhan sedang mengadakan perjamuan kawin. Dipanggil semua untuk ikut, hadir di dalamnya. Tapi ternyata ada seorang yang tidak menggunakan pakaian pesta, yang melambangkan pakaian kekudusan. Akhirnya orang tersebut ditolak, diusir, dikeluar dari tempat pesta. Karena tidak mengenakan pakaian pesta yang kita bisa ketahui yaitu pakaian kekudusan. Bapak Ibu, tentu pilihan ini juga berdasarkan respon seseorang, bukan pemilihan Tuhan. Berdasarkan respon seseorang. Sangat menjadikan Bapak Ibu, ya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, kalau dia sudah merasa percaya kepada Tuhan, lalu dia yakin pasti masuk surga. Padahal dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 kan dinyatakan jelas bahwa sekalipun seseorang sudah mengadakan banyak mujizat ataupun prestasi-prestasi pelayan yang lain, penyembuhan, bernubuat dan sebagainya, prestasi-prestasi pelayanan, tetapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak hidup di dalam kekudusan, dia bisa ditolak Allah. Matius 7:23 katakan demikian. Jadi percaya itu bukan hanya dalam pikiran, melainkan harus ada tindakan konkret nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita haruslah digunakan untuk meraih kekudusan ini. Mutlak diperjuangkan. Jadi perumpamaan talenta yang tertulis di dalam Matius 25 itu juga sesungguhnya ya yang berbicara tentang yang diberi 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Perumpamaan ini sesungguhnya juga bisa dapat dihubungkan dengan hal kekudusan atau kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Jadi setiap orang percaya mendapat kesempatan yang berbeda. Anda dan saya semua kita yang ada di Morning Blessing ini juga punya kesempatan yang berbeda. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tapi seberapapun yang Tuhan berikan, apakah 1, apakah 2 atau 5, haruslah dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Terutama karena topik firman Tuhan pagi hari ini menyoroti tentang kekudusan, berarti potensi talenta yang Tuhan berikan itu ya haruslah kita pergunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa kita mencapai kekudusan Allah. Nah, kalau fasilitas yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan tidak digunakan serta tanggung jawab, kesempatan itu akan hilang dan tidak ditemukan lagi dan akan berlalu begitu saja. Karena kesempatan kita satu kali dalam hidup ini. Bapak Ibu, untuk mengalami pertumbuhan yang kekudusan yang baik, maka seseorang harus memiliki kerinduan yang kuat untuk memahami semua yang Bapa kehendaki atas hidupnya. Banyak orang Kristen mengabaikan, menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh mengenai hal kekudusan ini. Padahal Alkitab sudah tegas mengatakan hal ini harus diperjuangkan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar, kita mau merenungkan, kita mau menghayati bahwa hidup kekudusan itu sangatlah mutlak harus diperjuangkan oleh orang percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, haruslah kita berusaha memenuhi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapak ingin kita lakukan. Kerinduan untuk melakukan kehendak Bapak inilah yang dimaksud dengan haus dan lapar akan kebenaran. Maka orang-orang yang berkerinduan untuk mencapai kekudusan hidup, pasti ia dapat meraihnya. Memang secara kasat mata Bapak Ibu, kita berada di dunia yang sangat rusak, rongsok, berantakan ini. Dunia semakin jahat. Kayaknya, waduh, pesimis ya untuk bisa mencapai kekudusan hidup itu. Memang banyak ya orang dunia ya seperti itu mengatakan, mana mungkin hidup di dunia ini bisa kudus, suci, tidak bercacat, tidak bercela. Ya memang faktanya seperti itu Bapak Ibu. Karena memang dunia ini berusaha menarik kita untuk masuk di dalam
kenikmatan dunia, kesenangan dunia, sehingga kita mengabaikan kekudusan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia memang barangkali itu tak mungkin, tapi bagi Tuhan itu adalah hal yang mungkin. Sebagaimana Tuhan berfirman, waktu orang-orang yang mengikut kepadanya, yang Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih gampang seekor unta masuk ke dalam surga. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lalu mereka berkata, kalau begitu bagaimana orang bisa diselamatkan? Tuhan berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Makanya dalam hal kekudusan ini juga berlaku, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita punya kerinduan mencapai kekudusan hidup, pasti bisa. Tuhan tolong, Tuhan bantu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Saya ulang, tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Dalam hal ini juga kekudusan berlaku. Tidak ada yang sulit kekudusan itu kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan untuk dilakukan dan dibiasakan. Kalau kita tidak berusaha, berjuang untuk melakukan kekudusan hidup, tidak pernah mengusahakannya, tidak pernah mengupayakannya, tidak pernah berjuang untuk dilakukan dan dibiasakan, sampai meninggal menutup mata pun kita akan tidak bisa mencapai kekudusan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi juga dalam hal mencapai kekudusan, hal ini juga berlaku bagi hidup kita. Yang penting ada kemauan dalam hidup kita, berkeinginan kuat untuk mencapai kekudusan. Tapi saya perhatikan banyak orang Kristen mengabaikan hal ini. Saya nggak tahu kenapa, ya, mengabaikan, menyepelekan, menganggap enteng, padahal ini adalah yang harus kita perjuangkan. Bapak Ibu, yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, kalau kita ada salah, meleset, maka sebaiknya seharusnya cepat-cepat segera kita memperbaikinya. Karena orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Inilah yang disebut dengan anugerah yang bertanggung jawab. Karena orang yang menerima pengampunan Tuhan, dia harus bersedia rela memberi diri diperbaiki oleh Tuhan. Jadi perbaikan di sini adalah perbaikan dari gambar Allah yang rusak untuk dikembalikan kepada rancangan semula Allah yang seharusnya gambar yang amat baik, sungguh baik, sangat baik, yaitu segambar dan serupa Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya gambar diri Allah sudah rusak pada dirinya. Oleh karena itu perbaikan yang harus kita terima, dididik oleh Tuhan adalah kita kembali kepada rancangan semula Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, orang Kristen yang berani, orang Kristen yang tidak berani hidup kudus seperti Tuhan, orang Kristen yang tidak berani hidup kudus berarti dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya. Karena percaya artinya kita menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ya berarti kita harus bersedia dong untuk hidup dalam kekudusan Allah. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa sempurna dalam Matius 5 ayat 48. Jadi kalau kita merasa mengakui percaya kepada Kristus, ya berarti kita harus berani juga hidup dalam kekudusan Tuhan. Jadi dalam hal ini kekudusan hidup orang percaya juga, ya Bapak Ibu, saya mau sampaikan, haruslah bersinggungan, bertalian dengan keagungan kepribadian orang tersebut.
seperti keagungan pribadi Bapa. Ya. Artinya orang percaya, orang Kristen, dia harus menjadi anak-anak Allah yang memancarkan keagungan Bapa. Jangan sembarangan hidup, jangan ceroboh hidup, apalagi bibir lidah ini bahaya benar, bisa melukai hati orang. Oleh karena itu harus jaga perkataan kita, jangan sampai kita melukai perasaan orang sehingga tidak memancarkan keagungan Bapa, yaitu keagungan pribadi Bapa. Oleh sebab itu tidak bisa tidak orang percaya, orang Kristen, dia harus hidup dalam kekudusan Bapa. Yang sama dengan di Alkitab dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 10, beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Ya, Ibrani 12 ayat 10 saya bacakan Bapak Ibu. Sebab mereka mendidik, yaitu Bapa kita yang di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi kita dididik oleh Bapa kita yang di dunia, di bumi ini, dalam waktu yang pendek, ya, sesuai apa yang mereka anggap baik bagi kita. Tetapi Dia, Tuhan, Bapa kita di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Catatan di bawah, beroleh bagian dalam kekudusannya. Clear and bold, jelas, setiap orang percaya, orang Kristen harus mengambil atau beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Paralel sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, makanya kekudusan di sini dimaksudkan adalah beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Kita harus mencapai standar kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mau menjadikan orang percaya sebagai orang kudus. Tetapi kalau seseorang menolaknya, maka Allah tidak memaksa kok. Kita diberikan free will, kehendak bebas. Yang penting perintah sudah disampaikan, sebagaimana juga perintah sudah disampaikan kepada Adam. Jangan makan buah larang itu. Kalau kau makan, mati. Tuhan tidak melanggar tatanannya. Tuhan tidak melanggar hakikatnya. Kalau saat itu Hawa mau mengambil, waktu mau mengambil buah Tuhan larang, pasti bisa, bukan tidak bisa, tapi itu melanggar hakikat Tuhan. Jadi dalam hal kekudusan ini juga Tuhan tidak memaksa kita. Ya, kalau seseorang menolaknya, ya itu dia berhak untuk menjalankan free will atau kehendak bebasnya. Memaksa bukanlah hakikat Allah. Jadi Bapak Ibu, dari hal ini maka kita bisa peroleh kenyataan bahwa ada nanti orang-orang yang bersedia bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus dengan benar, ya, dengan benar. Tetapi melalui faktanya hari ini kita juga dapati bahwa banyak pula nanti orang yang menolaknya. Jadi dari hal ini juga diperoleh kenyataan bahwa orang percaya bisa menjadi orang yang menang, tetapi orang percaya juga bisa menjadi orang yang kalah. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, jelas bahwa hidup adalah perjuangan. Lukas 13:23. Jadi salah satunya perjuangan harus kita kejar, kita raih, mutlak kita peroleh adalah kekudusan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kekudusan haruslah diperjuangkan. Kekudusan hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Karena ada teman saya hamba Tuhan mengatakan, ya saya juga heran, bingung saya, nggak ngerti saya. Bahwa ayat 1 Petrus 1:16 dia perhatikan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia berkata, karena Allah itu sudah kudus, maka kita juga otomatis sudah kudus. Jadi nikmati aja dalam kekudusan Allah. Luar biasa benar. Nggak ngerti saya, pusing kepala saya mendengarkannya. Jadi ayat-ayat yang lain itu mau dikemanain gitu loh. Kok gampang benar. Padahal kita harus berjuang gitu loh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pesan terakhir dalam firman-firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu,
berdasarkan pengamatan, pengalaman yang saya amati berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, memang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dipanggil untuk bergaya hidup, pola hidup, cara hidup, mindset pikirannya haruslah teosentris, bahwa segala sesuatu demi untuk kepentingan Tuhan. Tapi dunia sudah rusak, manusia jatuh dalam dosa, sehingga itu beroleh, maksud saya berubah, yang menjadinya menjadi teosentris, akhirnya manusia banyak menjadi egosentris, mementingkan kepentingan sendiri, meraih untuk kepentingan sendiri, kepentingan golongan, kepentingan sendiri dan sebagainya, akhirnya berubah meleset dari tujuan semula yang seharusnya hidup kita itu adalah teosentris. Makanya firman Tuhan katakan kita harus mengabdi kepada Bapa. Jadi hubungan dengan pengabdi kepada Bapa itu berarti saya bisa artikan paralelkan bahwa ini adalah hidup gaya kita harus teosentris. Jadi saya mau sampaikan di sini kesimpulannya Bapak Ibu, dalam hal hidup kekudusan, harusnya sejatinya cara hidup kita adalah teosentris. Segala sesuatu untuk kepentingan Bapa. Tapi perhatikan dah, saya sudah banyak mengamati orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan. Apabila arah teosentris itu berubah menjadi kepada egosentris, disitulah mulai tatanan kekudusan hidup yang kita kejar, harus kita raih, kita perjuangkan, mulai melenceng, mulai meleset. Kenapa? Pasti dia sudah mengarah kepada egosentris. Sehingga apa yang harus kita raih, kekudusan hidup, terganggu di situ. Terganggu udah pasti. Sepanjang hidup kita tujukan, kita arahkan kepada gaya hidup yang teosentris, maka percayalah Bapak Ibu, hal kekudusan hidup yang harus kita raih, kita perjuangkan itu pasti tidak akan terganggu dalam hidup kita. Karena tujuan hidup kita hanya kita arahkan ke satu poin saja, Tuhan dan kerajaannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, semua bagi kita pagi hari ini, supaya kita, mari yuk, kita mawas diri, celikkan mata kita, waspada, karena kekudusan hidup ini mutlak harus diperjuangkan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar bahwa kekudusan hidup mutlak harus kami perjuangkan. Di samping hal-hal yang lain yang harus kami perjuangkan dalam hidup ini, agar kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Bapa. Tuhan, kami memang menghadapi situasi dunia yang rusak, bobrok, rongsokan ini, yang selalu membawa pikiran arah kami kepada hal-hal yang tidak kudus seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang ajaib. Tolonglah kami di dalam menjalani sisa-sisa hidup kami yang singkat di bumi ini, supaya kami mengarahkan hidup kami hanya kepada Allah saja. Meraih, memperjuangkan kekudusan hidup sedemikian rupa. Karena itu adalah mutlak yang harus kami perjuangkan. Tuhan, tolong kami dalam hari-hari kami ini Tuhan. Supaya kami tampil tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akhiri kebenaran firman ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.